Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-10 dari alur cerita manhwa yang berjudul Star Seek into Supreme dan Tian, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya saat Ginsu mengikuti ritual agung Yoji, yaitu mandi bersama dengan Senjoji King Or, dan berhasil menahan tekanan besar kekuatan spiritual kolam tanpa akar dengan Sun Spirit Defense Body-nya. Tiba-tiba pada saat Senjoji King Or mengalami visi cakram awan keberuntungan yang berwarna-warni, pada saat itu juga air pembuluh darah leluhur yang lebih suci dari kolam tanpa akar muncul karena merespon bakat luar biasa dari Senjoji King Or. Sehingga hal itu membuat Sun Spirit Defense Body milik Ginsu tidak mampu menahan tekanan kekuatan spiritual dari ritual mandi bersama itu lagi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Ginsu yang mulai kesakitan akibat tekanan kekuatan spiritual dari air pembuluh darah leluhur. Ini gila, aku sudah tidak mampu untuk menahannya lagi. Ginsu pun langsung terlempar jatuh karena sudah tidak mampu menahan besarnya kekuatan tekanan spiritual dari air pembuluh darah leluhur. Sepertinya putra dewa ke-18 sudah tidak bisa bertahan lagi. Benar, dia telah jatuh. Itu karena Senjoji King Or telah menarik air pembuluh darah leluhur ke dunia ini, sehingga pada saat ini kekuatan spiritual dari ritual agung mandi bersama meroket ke level yang ekstrim. Ini sangat bermanfaat bagi transformasi saintis, tetapi ini akan menjadi sangat berbahaya bagi putra dewa ke-18. Benar, maka kita hanya tinggal menunggu putra dewa ke-18 mati. Dan benar, meski Ginsu sudah terjatuh, air pembuluh darah leluhur tetap mengejar Ginsu. Hal itu karena ritual agung mandi bersama dengan Senjoji King Or belum sepenuhnya selesai. Basis kultivasiku terlalu rendah. Aku tidak dapat mewujudkan Sun Spirit Defense Body yang sebenarnya, sehingga baru saja tubuh dewaku telah runtuh. Baiklah, terserah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tabu Supreme Liter. Ginsu pun langsung mengeluarkan teknik tabu Supreme Liternya, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya. Teknik itu mampu membuat kulit dari Ginsu menjadi sangat kuat. Bahkan senjata spiritual 7 Star Broken Nail milik putra dewa ke-11 tidak dapat menembus kulit Ginsu pada waktu itu. Dan ternyata sekarang teknik itu juga berhasil memblokir air pembuluh darah leluhur. Bahkan kekuatan spiritual dari air pembuluh darah leluhur tidak dapat mengikis kulit dari Ginsu. Luar biasa. Teknik apa itu? Putra dewa ke-18 tampak tidak kesakitan lagi. Cih, mustahil. Bagaimana dia bisa melakukannya? Singkat cerita, Ginsu pun dapat melanjutkan ritual mandi bersama dengan Senjoji tanpa merasa kesakitan lagi. Dan beberapa saat kemudian, Senjoji King Or mulai berevolusi menjadi dewi. Sedangkan Ginsu dapat menyerap kesadaran ilahi dari air pembuluh darah leluhur dan kemudian memadatkannya. Ini adalah air kesadaran ilahi yang agung. Para kultivator biasa akan sulit mendapatkannya jika tidak ada sarana khusus. Rata-rata para kultivator bisa mendapatkan ini memerlukan waktu beberapa tahun, hingga beberapa dekade, dan bahkan beberapa kasus memakan waktu seumur hidup. Dan beberapa saat kemudian, air kesadaran ilahi agung itu berubah menjadi benih jiwa. Manfaat dari mandi bersama ini benar-benar luar biasa. Aku bisa mendapatkan benih jiwa di alam material realm. Jika sebelumnya aku mendapatkan kesadaran spiritual yang seharusnya aku dapat pada tingkat berikutnya setelah material realm, yaitu di basis kultivasi alam dharma, sekarang aku juga mendapatkan benih jiwa yang seharusnya hanya bisa didapat pada basis kultivasi setelah alam dharma, yaitu basis kultivasi alam spiritual. Dan menurut catatan yang telah kubaca saat aku baru bereinkarnasi ke dunia ini, tidak ada yang pernah mendapatkan hal ini sebelumnya. Bisa datang di pertemuan Grand Yoji ini benar-benar memiliki banyak keuntungan. Tetapi di saat bersamaan dengan hal itu, air pembuluh darah leluhur yang tadinya hanya menyerang Ginsu, kini tiba-tiba juga menyerang Senjoji King Or.
Sehingga sekarang Senjoji King Er pun mulai terluka akibat tekanan kekuatan spiritual dari air pembuluh darah leluhur itu. Tidak, jika itu terus berlanjut, cepat atau lambat adik Sen akan mati. Aku bisa bertahan karena aku memiliki tabu Supreme Little, sedangkan adik Sen tidak memilikinya. Bagaimana caranya aku bisa menyelamatkan adik Sen? Dan tiba-tiba di saat bersamaan, hukum langit dan bumi yang diserap oleh Kinsu di Jalan Kaisar Agung merespon keinginan Kinsu yang ingin menolong Senjoji King Er. Energi spiritual hukum langit dan bumi itu pun mulai keluar dari dalam tubuh Kinsu dan kemudian mulai melindungi Senjoji King Er. Sehingga sekarang Senjoji King Er tidak terpengaruh lagi dengan tekanan kekuatan spiritual air pembuluh darah leluhur. Dan pada akhirnya beberapa saat lagi, transformasi Dewi Senjoji King Er pun akan segera selesai. Ritual agung mandi bersamanya akan segera selesai. Putra Dewa ke-18, adik King Er, ternyata kamu sudah bangun. Kamu sudah menyelesaikan transformasinya. Iya, terima kasih Putra Dewa ke-18. Tanpa bantuanmu barusan, aku mungkin tidak dapat bertahan di tahap akhir. Kemudian ritual agung mandi bersama dengan Senjoji King Er pun telah selesai. Hal itu ditandai dengan munculnya jembatan pelangi yang akan digunakan Senjoji King Er untuk turun dari kolam tanpa akar. Dan kemudian pada saat Senjoji turun melalui jembatan pelangi itu, tiba-tiba seluruh altar bergetar. Mengapa seluruh altarnya bergetar? Yoji tampak melayang dari tanah. Apakah Sekte Yoji akan melayang di udara lagi? Promosi transformasi dari Sen, itulah yang telah menyebabkan perubahan di Sekte Yoji. Meskipun itu hanya membuat Yoji bangkit sedikit. Mungkin ini adalah sebuah pertanda bahwa di masa depan King Er akan membuat Sekte Yoji bangkit seperti dulu. Sama seperti saat Dewi Sekte Yoji menjadi kaisar. Mungkin dunia yang hebat benar-benar akan datang. Singkat cerita, setelah semua acara dari pertemuan Grand Yoji telah selesai, kini Kinsu dan Guo Anseng pun berpamitan meninggalkan Sekte Yoji. Dan pada saat Kinsu dan Guo Anseng sudah meninggalkan aula Sekte Yoji, Maiden Yoji mengatakan kepada King Er bahwa King Er harus segera memutus perasaan yang dimilikinya kepada Putra Dewa ke-18 sekarang. Karena Maiden Yoji tahu bahwa King Er menyukai Putra Dewa ke-18 dan sebaliknya. Perintah itu dimaksudkan agar kesalahan seperti yang telah dialami Dewi Biksi tidak terulang lagi. Baiklah Maiden, aku mengerti. Sedangkan di sisi lain di luar aula Sekte Yoji, kita diperlihatkan Kinsu yang kembali dibuat kebingungan atas menghilangnya Bai Suosuo untuk kedua kalinya. Guo Anseng, Bai Suosuo kemana dia pergi? Mungkin dia sedang memakan buah persik pipi suci. Katanya dia akan menunggu di luar Sekte Yoji. Baiklah, ayo pergi, temukan Bai Suosuo dan kembali bersama. Dan ternyata benar, Bai Suosuo memang berada di luar Sekte Yoji, tepatnya di tengah hutan sedang memakan buah persik pipi suci. Hal itu dilakukan Bai Suosuo agar tidak ada yang melihat wajahnya ketika dia melepas penutup wajahnya untuk memakan buah persik pipi suci. Yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, Bai Suosuo mulai memakai cadar pada saat tepat setelah kedatangan Putra Kilin Sengsi di Sekte Yoji. Sangat disayangkan bahwa buah persik pipi suci hanya tumbuh selama 1000 tahun sekali, dan aku sekarang ingin memakannya lagi. Putra Dewa ke-18 akan keluar. Akan kubereskan dia di luar hari ini, agar tidak menjadi masalah bagiku di masa depan. Gadis itu, bukankah dia adalah pelayan dari Putra Dewa ke-18? Baiklah, aku akan menanyakan keberadaan Putra Dewa ke-18 padanya. Hei, gadis pelayan. Bai Suosuo pun berbalik, tetapi dia sudah memakai cadarnya lagi. Dan kemudian Putra Kilin pun menanyakan kepada Bai Suosuo tentang keberadaan dari Putra Dewa ke-18 Kinsu. Tetapi Bai Suosuo enggan memberitahunya. Bai Suosuo malah mengatakan kepada Putra Kilin bahwa Putra Kilinlah yang tidak berbakat. Jadi dia tidak perlu menyalahkan orang lain atas kegagalan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Dan Bai Suosuo juga berkata bahwa lebih baik Putra Kilin pulang dan kemudian berlatih lagi. Pergilah sana, dasar tidak tahu malu. Putra Kilin yang mendengar hal itu menjadi sangat kesal kepada Bai Suosuo.
Namun karena Putra Kilin memandang bahwa Baizuzuo adalah pelayan dengan bakat yang luar biasa, maka Putra Kilin tidak akan membunuh Baizuzuo. Melainkan Putra Kilin meminta kepada Baizuzuo agar meninggalkan Putra Dewa ke-18 Qinshu dan kemudian mengikuti Putra Kilin kembali ke Qilin Protoss untuk kemudian menjadi pelayan dari Putra Qilin Zhengxi. Dengan begitu Putra Qilin akan memaafkan sikap tidak sopan dari Baizuzuo barusan. Tetapi Baizuzuo menolak tawaran dari Putra Qilin, sehingga kemudian Putra Qilin bertekad membawa Baizuzuo secara paksa. Kau berani menolakku? Baiklah, jangan salahkan aku, karena akan membawamu pergi dengan paksa. Apa? Ternyata kau boleh juga. Kau bisa terus mencobanya, dan lihat bagaimana kakak ini menghancurkanmu. Bagus, sekarang aku jadi semakin semangat untuk memilikimu. Kena kau. Putra Qilin pun terus melancarkan beberapa serangannya. Tetapi semua serangan dari Putra Qilin dapat ditangkis dan dihindari Baizuzuo dengan mudahnya. Mengapa kau hanya menghindar? Apa kau sedang meremehkan Putra Qilin ini? Baiklah, kau yang memaksaku untuk serius. Qilin! Dengan begini, kau tidak akan bisa lari lagi. Sekarang kena kau. Karena efek tekanan kekuatan yang sangat besar dari Putra Qilin itu, maka tanpa sengaja hal itu membuat penutup wajah yang dipakai Baizuzuo terlepas. Dan kemudian Putra Qilin yang telah melihat wajah dari Baizuzuo menjadi sangat terkejut dan langsung menghentikan serangannya. Apa? Bagaimana mungkin dia berada di sini? Beraninya kau membuat penutup wajahku terjatuh. Putra Qilin dari Qilin Protoss memberi hormat. Aku akan memukulimu sampai mati. Maaf, ini adalah salah saya. Mengapa Anda berada di sini? Sekarang, apa kau masih kenal siapa aku yang sebenarnya? Baik-baik, saya tidak kenal siapa Anda. Sekarang tunggu apa lagi? Cepat pergi dari sini. Apa kau mau kupukuli terus sampai mati? Baiklah, saya akan segera pergi. Putra Qilin meminta izin untuk pergi. Putra Qilin yang sangat ketakutan dengan identitas asli dari Baizuzuo pun langsung pergi kembali ke Qilin Protoss. Dan pada saat bersamaan dengan perginya Putra Qilin, Qinshu dan Guo Anseng datang. Siapa barusan itu? Kulihat dari belakang nampaknya itu seperti Putra Qilin. Iya, itu benar. Dia sungguh menyebalkan. Dia memaksaku untuk ikut kembali bersamanya ke Qilin Protoss. Dia berusaha menculikku. Jadi aku memukulnya. Putra Qilin itu memiliki masalah karakter. Jadi jika dia mengganggumu lagi, tolong hubungi aku. Mendengar pernyataan Qinshu barusan itu, Guo Anseng pun mengatakan bahwa Qinshu harus berhati-hati jika ingin menghadapi Putra Qilin. Pasalnya Putra Qilin Zhengxi berasal dari klan Protoss, yang mana beberapa tahun terakhir, klan Protoss telah semakin aktif di benua 10.000 alam. Sehingga sekarang ada banyak sarang dari klan Protoss yang telah dibuka satu demi satu. Terlebih lagi kekuatan mereka termasuk salah satu dari kekuatan besar di dunia. Sehingga hal itu membuat klan Protoss menganggap diri mereka mulia secara alami. Mereka sering memandang rendah kultivator dari ras lain. Jadi dengan kata lain, mereka tidak akan segan-segan menghadapi orang yang dianggap mencari masalah dengan mereka. Bahkan jika orang itu berasal dari sekte besar sekalipun. Jadi klan Protoss memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Aku tahu itu. Putra Qilin tidak memiliki tubuh khusus. Tetapi kekuatan tubuh dari Putra Qilin tidak lebih lemah dari tubuh khusus Sun Spirit Defense Bodyku. Baiklah, aku akan berhati-hati. Dan sekarang, mari kita kembali ke sekte Yuhua terlebih dahulu. Karena setelah apa yang terjadi pada Putra Dewa ke-18 di sekte Yaoji beberapa hari yang lalu, aku khawatir sekte Yuhua tidak akan setenang dulu. Singkat cerita, Qinshu, Baizuzuo, dan Guo Anseng pun terbang kembali ke sekte Yuhua. Tetapi pada saat di perjalanan kembali ke sekte Yuhua, Qinshu teringat sesuatu.
yaitu bahwa selama pertemuan Grand Yoji dimulai sampai berakhir, Ginsu tidak melihat putra dewa ke-7 lagi sejak dia membunuh putra dewa ke-11. Ginsu pun kemudian mencoba menanyakannya kepada Guo Anseng. Tetapi ternyata Guo Anseng juga tidak mengetahui di mana keberadaan dari putra dewa ke-7 sejak pertemuan Grand Yoji-nya dimulai. Tetapi Guo Anseng mengetahui sesuatu tentang putra dewa ke-7, yang mana pada saat ketika dulu Guo Anseng menjadi perantara di Sekte Yuwa, rata-rata semua putra dewa memiliki permintaan berdagang dengan Guo Anseng. Tentu saja kebanyakan adalah membeli barang, dan hanya putra dewa ke-18 yang waktu itu menjual barang. Sejarah kelam putra dewa ini jangan disebutkan, bicarakan saja poin utamanya. Ginsu mengatakan hal itu karena yang melakukannya waktu itu adalah pemilik tubuh pertama dari putra dewa ke-18 yang memang malas berlatih dan hanya suka bersenang-senang dengan rasbis. Baiklah, aku akan langsung ke poinnya. Jadi menurut Guo Anseng, putra dewa ke-7 adalah putra dewa yang aneh dari di antara putra dewa lainnya. Hal itu karena putra dewa ke-7 tidak pernah membuat permintaan atau membeli apapun dari Guo Anseng. Tetapi belakangan ini Guo Anseng mengetahui bahwa putra dewa ke-7 ternyata memiliki banyak benda sihir yang sangat kuat, yang mana benda-benda sihir itu pernah dibeli oleh putra dewa lain dari Guo Anseng. Semuanya telah jatuh ke tangan putra dewa ke-7. Entah itu ada putra dewa lain yang melakukan sesuatu untuk putra dewa ke-7 atau sesuatu yang telah dibeli dari putra dewa lainnya. Guo Anseng tidak mengetahui alasan tepatnya mengapa semua benda sihir itu bisa jatuh ke tangan putra dewa ke-7. Mendengar hal itu, Ginsu pun bergumam di dalam hatinya. Putra dewa ke-7 bisa mendapatkan sesuatu dari segala sumber, tidak peduli dari mana itu. Yang jelas berarti putra dewa ke-7 memiliki pengaruh besar terhadap putra dewa lainnya. Beberapa hari yang lalu di pertemuan Grand Yoji, aku mengetahui bahwa dialah putra dewa yang selama ini berada di balik layar terhadap penyeranganku. Aku yakin putra dewa ke-7 telah memanipulasi sesuatu di belakang. Jika aku memiliki kesempatan, lebih baik aku menyingkirkan dia terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan cukup jauh, ketika mereka sudah sampai di perbatasan antara Sekte Yoji dan Sekte Yuwa, tiba-tiba Bai Zuozuo melihat sesuatu yang membuatnya terkejut, sehingga mereka pun langsung berhenti. Lihat di sana, api yang sangat besar. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata setelah Ginsu sampai di daratan perbatasan antara Yoji dan Yuwa itu, Ginsu melihat bahwa seluruh desa sudah terbakar. Dan nampak beberapa mayat yang telah mati mengering seperti telah dihisap oleh sesuatu. Kejam sekali. Guo Anseng, apa kau tahu siapa yang bisa melakukan hal ini? Tidak, siapa saja, tolong selamatkan kami. Ternyata di desa itu masih ada yang hidup. Mereka berlari ke arah Ginsu dengan ketakutan. Dan beberapa saat kemudian dari kobaran api itu muncul makhluk yang langsung menyerang dan menghisap darah mereka sampai tubuh mereka mengering. Makhluk apa itu? Gawat, sekarang dia menuju kemari. Karena Ginsu tidak pernah melihat dan mengerti makhluk apa itu sebenarnya, jadi Ginsu juga tidak tahu cara menghadapinya. Sehingga Ginsu pun memutuskan dan memerintahkan untuk lari terlebih dahulu. Tetapi nampaknya Guo Anseng tertinggal di belakang dan hampir tertangkap oleh makhluk itu. Perisai tenar. Lah, dia bisa menembus perisai tenarku. Baiklah, bagaimana kalau ini? Pisau yin dan yang, pedang cahaya ungu, kapak petir. Hah? Semua senjata sihir tidak berdampak apa-apa padanya. Apa dia tidak dapat dihentikan? Guo Anseng, menyingkir dari sana. Na Yuansu, serang! Apa? Bahkan serangan energi spiritual dari Na Yuansu tidak melukai bayangan darah itu sama sekali. Putra Dewa, hati-hati. Dia menuju ke arah Anda. Gawat, aku tidak bisa menghindar. Oke, sampai di sini dulu untuk part ke-10-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut di next video.
Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.